Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun kalian menyaksikan video ini. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang multimedia, di mana ini adalah pertemuan pertama pada mata kuliah sistem multimedia. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembahasan pada video ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan multimedia gitu ya. Kemudian nanti akan menjelaskan terkait tentang dampak multimedia, keunggulan, kelemahan, kemudian implementasi multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Yang diharapkan nanti rekan-rekan bisa mengerti apa sih multimedia itu berdasarkan pengertian para ahli, jadi bisa membedakan antara media dan multimedia. Kemudian nanti bisa menjawab beberapa soal yang memang diberikan. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Pada video kali ini, pembahasannya seputaran tentang multimedia. Jadi, sebenarnya dalam sehari-hari itu kita sudah mengenal tuh macam-macam dari multimedia. Biasa kita sering lihat video, biasa kita melihat konten-konten di HP kita dan seterusnya. Itu adalah macam-macam dari multimedia yang sering kita gunakan. Tapi pada video kali ini kita akan membahas secara teoritis atau secara pengertiannya, kemudian nanti ada keunggulannya, kelemahannya, manfaatnya, dampaknya, dan seterusnya. Baik, untuk video kali ini disampaikan oleh saya, Ahmad Jurnaidi Wahidin. Oke, sebelum saya menjelaskan secara teoritis apa sih pengertian dari multimedia itu, saya ingin mengetahui seberapa kalian sudah mengenal multimedia itu sendiri. Jadi, tolong beropini atau berargumen apa sih multimedia menurut kalian. Oke, jadi tolong ketikkan di kolom komentar apa sih multimedia itu, gitu ya. Sebelum kalian melanjutkan video ini. Jadi, silakan di-pause terlebih dahulu. Komentar di kolom komentar apa sih multimedia itu. Oke, jadi nanti silahkan ketikkan apa sih pengertian multimedia menurut kalian sebelum kalian mengetahui pengertiannya secara detail setelah video ini kalian tonton. Jadi silahkan ketikkan di kolom komentar multimedia menurut kalian itu apa. Nanti akan saya cek siapa saja yang berkomentar di kolom komentar, artinya dialah yang sudah melihat video ini. Jadi nanti tolong tuliskan nama, NIM, dan apa multimedia menurut kalian. Kalau sudah, silakan dilanjut video ini. Nah, ini adalah pengertian dari multimedia. Multimedia itu berasal dari dua suku kata. Yang pertama adalah multi, yang kedua adalah media. Di mana multi itu dalam bahasa Latin artinya banyak atau bermacam-macam. Di mana lebih dari satu atau minimal dua. Itu yang disebut dengan multi. Banyak penggunaan kata multi selain multimedia, contoh multi talent, multicolor, dan seterusnya. Nah, sedangkan media sendiri dalam bahasa Latin itu artinya sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Itu pengertian media menurut bahasa Latinnya. Dan ada juga dari American Heritage Electronic Dictionary tahun 1991 mengartikan medium atau media itu adalah alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Gitu ya. Jadi saya ulang kembali lagi, multimedia itu berasal dari dua suku kata
ada multi, dan ada media. Nah, ini adalah penjelasan secara lengkapnya, yang mana definisi dari multimedia, yaitu multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media. Di sini diwarnai biru dan ditebalkan bahwasanya beberapa media, yang artinya adalah lebih dari satu, yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. Nah, di sini diberi warna biru atau highlight-nya, yaitu multimedia itu beberapa media yang berbeda. Jadi kalau nanti ada media teks dan media teks digabungkan menjadi satu, itu bukan multimedia. Jadi harus dikombinasikan atau digabungkan dengan media yang lain. Contoh teks dan gambar, kemudian teks dan audio, dan seterusnya. Yang mana tujuannya adalah menyampaikan informasi. Dalam bentuk apa? Bisa jadi nanti kombinasi antara teks audio atau teks grafik dan seterusnya. Nah, di sini ada teks, audio, grafik, animasi, video. Nah, itu adalah contoh dari media. Jadi kalau multimedia sendiri itu adalah gabungan di antara media-media tersebut. Selanjutnya, ini adalah definisi multimedia menurut para ahli. Jadi, ahli pertama yaitu Roach tahun 1996 mengartikan multimedia adalah kombinasi dari komputer dan video. Ya, jadi kombinasi atau gabungan dari komputer dan video. Sedangkan untuk McCormick tahun 1996 juga mengartikan kombinasi dari 3 elemen. Jadi kata kuncinya sama, yaitu kombinasi atau gabungan. Kalau yang Roach tadi hanya komputer dan video, kalau menurut McCormick itu ada 3 elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Nah, yang ketiga yaitu Turban dan kawan-kawan tahun 2022. Ini lebih update ya. Jadi tahunnya lebih mudah, yang mana mengartikan kombinasi dari paling sedikit 2 media input ataupun output. Kemudian media ini dapat berupa audio, yang mana suara atau musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Nah, itu ketiga orang ini mengartikan multimedia itu sebagai kombinasi, gitu ya. Jadi kata kuncinya, sekali lagi saya sampaikan, kata kuncinya adalah kombinasi atau gabungan. Kemudian ada Robin dan Linda tahun 2001 menjelaskan multimedia itu adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Sekali lagi di sini disampaikan mengkombinasikan atau menggabungkan. Sedangkan yang kelima, menurut Hofstadter tahun 2001, multimedia dalam konteks komputer, karena pembahasannya adalah terkait tentang komputer, pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan, sama seperti kombinasi, itu menggabungkan teks, grafik, audio, video dengan menggunakan tools yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Jadi lebih panjang nih menurut Hofstadter. Itulah definisi multimedia menurut para ahli. Jadi nanti silahkan dipahami menurut siapanya, tahun berapanya, dan apa sih definisi menurut para ahli tersebut. Jadi bagaimana sistem bisa disebut sebagai sistem multimedia? Di sini ada pengertian dalam bahasa Inggris. A multimedia system is any system which supports more than a single kind of media. Jadi yang dimaksud di sini adalah sistem disebut sebagai sistem multimedia itu jika lebih dari satu, itu tadi, atau beberapa gitu ya. Tadi dicontohkan di sini ada teks, image, animasi, audio, video gitu. Jadi sebuah sistem itu disebut sebagai sistem multimedia jika ada beberapa media di dalamnya. Yang pertama, kombinasi media, di mana sistem disebut multimedia jika kedua jenis media yaitu continuous atau discrete. Contohnya, di mana ada teks dan gambar, dan media kontinunya adalah audio dan video.
Yang kedua, independence. Aspek utama dari jenis media yang berbeda adalah keterkaitan antara media tersebut. Jadi antara contoh tadi teks dan gambar, jadi ada hubungannya, ada keterkaitannya, walaupun keterkaitannya rendah, gitu ya. Itu disebut juga sebagai sistem multimedia. Yang ketiga adalah computer support integration, di mana sebuah sistemnya itu harus dapat dilakukan pemrosesan yang dikontrol dengan komputer. Ada dua pembagian sistem multimedia. Jadi yang pertama itu ada sistem multimedia standalone, di mana sistem ini cukup memiliki penyimpanan atau storage. Kemudian ada alat inputnya dan alat outputnya. Contoh di sini penyimpanannya ada hard disk, ada CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW. Itu untuk penyimpanannya atau storage-nya. Kalau media input atau alat inputnya, itu contohnya ada keyboard, mouse, scanner, mic. Di sini ada gambarnya ya. Kemudian ada barcode reader, ada stick, ada touchpad, dan seterusnya. Ada banyak contoh dari alat input. Sedangkan kalau untuk alat outputnya, itu adalah sesuatu yang menampilkan atau mengeluarkan gitu ya. Dimana contohnya ada monitor, ada printer, speaker untuk mengeluarkan suara, headphone juga sama, proyektor untuk mengeluarkan gambar, dan seterusnya. Kemudian ada VGA dan sound card-nya. Jadi itu yang dimaksud pembagian sistem multimedia dengan pembagian pertama, yaitu sistem multimedia standalone. Nah, yang kedua, yaitu sistem multimedia berbasis jaringan. Jadi, sistemnya itu harus terhubung dengan internet dan harus memiliki bandwidth yang besar, jadi agar dapat terhubung. Di sini dicontohkan, yaitu video conference atau video broadcast, di mana itu adalah multimedia yang berbasis jaringan. Jadi, media itu tidak dapat berfungsi jika tidak terdapat jaringan atau bandwidth-nya kecil. Karena kalau bandwidth-nya kecil itu terjadi permasalahan. Apa saja sih permasalahannya ya? Jadi delay, kemudian jadi macet, ataupun jadi disconnect, dan seterusnya. Itu pembagian sistem multimedia. Jadi ada dua, saya ulang sekali lagi. Ada sistem multimedia standalone, ada sistem multimedia berbasis jaringan. Ini adalah komponen dari multimedia. Di sini dijelaskan ada 4 komponen. Yang pertama adalah komputer, yang kedua adalah links, kemudian yang ketiga adalah navigation tools, yang keempat adalah cara untuk berbaginya. Jadi ada 4 komponen dalam multimedia. Komputer itu untuk melakukan koordinasi tentang apa yang dilihat dan didengar oleh pengguna, pemakai, atau usernya. Itu jadi menggunakan komputer. Kalau link itu adalah yang menghubungkan dengan informasi. Kalau navigation tools-nya yang memungkinkan pemakai untuk menjelajahi informasi yang ditampilkan. Jadi kita butuh namanya navigation tool-nya agar kita bisa tahu informasi yang ditampilkan itu seperti apa, atau informasi yang diberikan itu seperti apa. Yang terakhir adalah cara untuk berbaginya. Jadi dengan cara apa gitu loh, dengan media apa, atau seperti apa, nah itu adalah bagian atau komponen dari multimedia. Selanjutnya cara mengkomunikasikan informasi. Jadi sebuah informasi itu ketika kita sampaikan kepada penerimanya, kita tuh harus satu frekuensi terlebih dahulu, atau agar apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan yang kita mau. Jadi orang yang mendengarkan atau orang yang mendapatkan informasi itu tidak salah tangkap gitu. Jadi kita menginformasikan A, ya si penerimanya harus dapat informasi A gitu. Jadi tidak berbeda dengan apa yang diinginkan. Nah,
Cara mengkomunikasikan informasi itu, yang pertama itu ada modalitasnya atau caranya, yaitu dengan penglihatan, pendengaran, dan sentuhan, atau visual, auditory, dan kinestetik, gitu ya. Itu adalah modalitasnya. Yang kedua adalah saluran komunikasinya, bisa menggunakan percakapan, sound effect, ataupun musik. Nah, untuk medianya itu bisa gabungan, contoh animasi dan suara, gambar dan teks, dan contoh lainnya. Itu adalah cara mengkomunikasikan sebuah informasi. Ini ada standar komputer multimedia. Jadi ini berdasarkan Software and Information Industry Association, di mana ini adalah standar komputer multimedia untuk tahun 1990, 1993, 1996, di mana dibedakan berdasarkan CPU-nya, ada RAM-nya, hard disk-nya, video card-nya, CD-ROM-nya, sound card-nya, dan terakhir adalah Windows-nya, di mana setiap tahunnya dia selalu berkembang. Contoh di sini RAM-nya pada tahun 1990 RAM-nya adalah 2 MB, 1993 adalah 4 MB, sedangkan untuk 1996 adalah 8 MB atau megabit. Nah, kita masuk ke dampak dari multimedia. Jadi, multimedia itu dibuat untuk memberikan dampak yang positif sebenarnya. Contoh di sini, dampak yang pertama adalah mengubah cara memperoleh informasi. Orang-orang sekarang itu kalau mau mendapatkan informasi itu sudah tidak susah lagi. Di mana orang-orang contoh dulu untuk mengetahui informasi harus baca koran, bentuknya kertas, gitu kan ya. Sekarang koran itu sudah ter eh, untuk sekarang koran itu sudah di-embed atau sudah berada di gadget kita masing-masing. Ada di HP kita, ada di laptop kita, ada di iPad kita, yang mana kita bisa mengakses internet, maka kita bisa mendapatkan informasi dari berita-berita yang memang diberikan. Kemudian cara belajar. Jadi di sini untuk mendapatkan informasi belajar main gitar gitu kan ya, biasanya kan kita harus memiliki alatnya dulu atau gitarnya terlebih dahulu. Tapi dengan adanya multimedia, orang belajar gitar tuh bisa lewat HP ataupun lewat aplikasi yang memang ada di dalam HP. Kemudian yang terakhir contohnya itu adalah tentang kesehatan. Jadi kita kalau mau konsultasi kesehatan tuh harus ke dokter dulu gitu ya. Tapi kalau sekarang dengan sebuah aplikasi kita bisa berkonsultasi dengan dokter, bisa langsung tahu obatnya apa, kemudian bisa langsung order obatnya. Itu salah satu dampak dari multimedia. Yang kedua adalah internet multimedia. Jadi, internet multimedia itu sudah bersaing dengan televisi dan radio. Jadi kita bisa melihat apa saja melalui multimedia. Bisa di YouTube ataupun di aplikasi-aplikasi untuk menjalankan video maupun audio. Kemudian yang ketiga adalah mengubah cara belanja. Jadi, pada masa lampau itu atau sebelum era digital seperti sekarang ini, orang berbelanja itu masih konvensional. Jadi harus datang langsung ke pasar, harus datang ke mall, ataupun ke warung gitu ya untuk membeli sesuatu. Nah, sekarang itu konsepnya sudah home shopping atau belanja dari rumah gitu ya, atau teleshopping, belanja jarak jauh, di mana eh, kita memanfaatkan e-commerce, salah satu aplikasi itu untuk berbelanja. Jadi ketika kita berbelanja, barangnya langsung diantar ke rumah. Selain belanja pakaian atau kebutuhan apapun, bisa juga untuk makanan atau online food. Banyak aplikasi-aplikasi yang menyediakan eh, menu atau menyediakan pilihan untuk memesan sebuah makanan. Kemudian yang mana makanan maupun belanjaannya itu dari HP kita pesan atau dari laptop kita pesan, maka pesanan kita akan langsung diantar ke rumah kita. Jadi itu
salah satu dampak dari multimedia. Selain cara berbelanja juga ada cara belajar, yang mana dulu belajar itu hanya dilakukan di kelas, yang artinya di sekolah gitu ya, harus tatap muka, seorang murid dengan gurunya, kemudian muridnya bawa buku cetak atau buku, yang tebel ataupun buku tulis dan seterusnya. Nah, sekarang itu dengan adanya multimedia itu, pembelajaran itu sudah online, seperti yang kita lakukan sekarang ini salah satu contohnya, ataupun yang kita lakukan menggunakan aplikasi, video conference, ataupun yang lainnya. Kemudian, kita juga tidak perlu lagi atau kita bisa memanfaatkan e-book untuk mencari referensinya gitu. Jadi kita tidak harus memiliki buku yang tebal, kita cukup dengan HP dan bisa mengakses, e-book atau buku online yang memang bisa kita gunakan untuk belajar. Dan yang terakhir adalah mengubah cara bisnis. Jadi, dampak multimedia itu contohnya adalah online banking. Dulu orang ketika mau bertransaksi, mau transfer, mau tarik tunai dan seterusnya, ataupun mau pembayaran dalam proses bisnisnya itu harus ke bank ataupun ke ATM gitu kan ya. Kalau sekarang cukup dengan mobile ataupun internet, jadi bisa dilakukan secara, mudah. Itu adalah dampak dari multimedia. Keunggulan dari multimedia itu sendiri, yang pertama menarik perhatian. Jadi ketika kita membuat multimedia yang menarik, atau yang kreatif, atau yang unik gitu, orang akan lebih tertarik daripada informasinya hanya diberikan melalui teks saja. Kemudian media alternatif dalam penyampaian pesan. Nah, multimedia itu berfungsi untuk sebagai media alternatif. Jadi contoh kita mau menyampaikan pesan itu bisa menggunakan animasi, bisa menggunakan, suara dan gambar dan seterusnya. Meningkatkan kualitas penyampaian informasi. Jadi semakin baik kita desain multimedia itu, maka informasi yang kita sampaikan akan, semakin berkualitas atau dapat diterima dengan baik. Interaktif ketika kita punya kombinasi media yang digunakan, maka, kita seolah-olah itu diajak untuk berkomunikasi. Jadi kita tahu apa maksud dari informasi yang disampaikan. Selain keunggulan dari multimedia, multimedia juga punya kelemahan. Yang pertama adalah ketika si pembuat multimedianya itu, desainnya buruk, maka, orang penerima informasinya itu akan bingung atau akan bosan dan pesannya tidak akan tersampaikan dengan baik. Nah, tadi, harus punya keahlian untuk membuat multimedia itu sendiri. Kemudian kendala bagi orang kemampuan terbatas, cacat, atau disable. Jadi, seperti contoh orang tunanetra gitu, jadi dia tidak bisa mendapatkan informasi melalui multimedia. Kemudian poin nomor 3, tuntutan terhadap spesifikasi komputer yang memadai. Jadi, komputernya itu harus kompatibel, jadi harus mendukung, harus sesuai dengan kebutuhannya. Manfaat dari multimedia, dari segi pendidikan itu tadi sudah dijelaskan, contohnya adalah video conference. Jadi, eee, seperti aplikasi Zoom ataupun Google Meet itu adalah salah satu pemanfaatan multimedia dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pemberian informasi, ya sangat banyak tadi juga sudah disampaikan untuk membaca berita ataupun mencari informasi berkaitan tentang apa yang ingin kita cari gitu ya. Kalau di dunia hiburan itu ada games, ada seni, ada banyak hal yang memang memanfaatkan, multimedia itu sendiri. Kalau di kedokteran itu ada X-ray, X-ray scanner, jadi, kita bisa memanfaatkan multimedia itu untuk me-scan tulang ataupun organ dalam dan seterusnya. Kalau dari periklanan biasanya digunakan untuk promosi ataupun, eee, menyampaikan informasi-informasi sebuah produk dan seterusnya. Pentingnya multimedia itu menjadi trigger atau sebuah pemicu agar
si pembaca atau penerima informasi itu memperoleh sesuatu yang lebih dibandingkan topik yang dipelajari. Kemudian sangat efektif dalam penyampaian informasi. Nah, itu tadi pembahasan berkaitan tentang multimedia. Jadi, ada sebuah penelitian dari Computer Technology Research atau CTR, di mana orang itu dapat mengingat dengan baik sebanyak 20% ketika dia menggunakan indera pendengaran saja. Tapi kalau dengan penglihatan, orang akan meningkat untuk mengingatnya, yaitu 30%. Tapi ketika digabungkan, melihat dan mendengar, orang dapat mengingat itu sebanyak 50%. Yang paling besar adalah ketika seseorang itu mendengar, melihat, dan melakukan. Itu menurut penelitian atau riset komputer teknologi riset itu 70% dia akan mengingat apa yang dia dengar, dia lihat, dan dia lakukan. Itu ya. Itu penutup dari materi kali ini, di mana kita sudah membahas terkait tentang pengenalan multimedia. Yang mana sebenarnya kalau kita bilang teks, kita sudah sering ketemu, animasi juga kita sering lihat, kemudian video juga setiap hari, scroll-scroll TikTok, scroll-scroll Instagram, dan seterusnya. Kemudian audio juga sering kita dengar atau sering kita eh, gunakan gitu kan ya. Itu adalah pengantar dari mata kuliah ini yang mana membahas tentang pengenalan multimedia. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Jadi kita tahu apa dampaknya, apa manfaatnya gitu kan ya. Kemudian eh, hal-hal apa saja sih yang terdampak oleh multimedia seperti pendidikan dan seterusnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.